Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi as-samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, wabil khusus kepada generasi penerus agama Islam. Nabi Yakub alaihissalam memiliki anak berjumlah 12 orang. Dari 12 orang tersebut, satu di antaranya adalah Nabi Yusuf alaihissalam. 11 orang tidak senang dengan kehadiran Nabi Yusuf alaihissalam. Sampai-sampai di suatu hari mereka membawa Nabi Yusuf alaihissalam untuk mereka bunuh. Namun niat mereka urungkan, mereka buang ke dalam sumur yang begitu dalam. Mereka pulang dengan membawa pakaian Nabi Yusuf alaihissalam penuh dengan noda-noda darah. Mereka mengatakan kepada Nabi Ayub, selain daripada ayahandanya sendiri, Nabi Ayub adalah nabi. Mereka menipu ayahandanya sendiri bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam dimakan binatang buas. Singkat cerita, Nabi Yusuf alaihissalam diselamatkan oleh saudagar yang mereka melintas daripada tersebut dan dibawa ke negeri Mesir. Hari demi hari berganti sehingga Nabi Yusuf alaihissalam sukses dengan perdagangan bisnisnya. Israel diambil dari bahasa Arab yang diambil dari dua kata. Isra, hamba yang berjalan malam. Il, hamba Allah. Jadi Israel adalah hamba Allah yang gemar berjalan malam. Karena Israel adalah turunan dari Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihissalam beserta dengan keturunannya. Awal daripada Israel saja sudah kita lihat bagaimana mereka pembangkangnya. Mereka menggosipkan bahwasanya Nabi Yusuf alaihissalam itu sudah dimakan oleh binatang buas. Dari kejadian ini saja mereka mengatakan kepada ayahandanya sekaligus nabi mereka saja sudah mulai membangkang. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, begitu juga disampaikan dengan keturunan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam membawa Bani Israel sebanyak 600.000 melewati sungai Nil yang Nabi Musa alaihissalam menyelamatkan dari kerajaan-kerajaan pasukan Fir'aun. Begitu mati Fir'aun, tenggelam, mereka mengatakan mana jasadnya? Padahal yang sudah dinyatakan Nabi Musa sudah melepaskan mereka dari bala bencana dan musibah. Israel di dalam Al-Quran disebut sebanyak 41 kali. Salah satunya diantaranya, Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati
an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah menegur, Allah memanggil Bani Israel, ya Bani Israel, uzkuru ni'mati allati, ingat nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Karena mulai perkara Israel ini mereka ingkar kepada nikmat yang diberikan oleh Allah, dari Allah kepada mereka, sehingga Allah menegur. Yang kedua, selain bahasa Israel di dalam Al-Quran, Allah memanggil juga dengan sebutan ahlal kitab. Ya ahlal kitab, lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Allah memanggil ahlil kitab. Selain Israel, Allah memanggil juga sebutan dengan ahlil kitab sebanyak 31 kali di dalam Al-Quran. Karena mereka mulai menyeleweng dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan padahal kata Allah, wa antum tashhadun, dan padahal kamu sudah menyaksikan kehebatan ayat-ayat yang aku turunkan. Dua. Dan yang ketiga, selain Israel, ahlil kitab, yang ketiga Allah memanggil mereka dengan Yahudi. Al-Baqarah ayat 120, Allah memanggil dengan orang-orang Israel ahlil kitab Yahudi. Walan tarda angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Walan tarda, dan tidak akan pernah tinggal diam. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, kalau sudah kalimat lan di dalam kitab Majnul Ajrumiyah, ini huruf taukid. Lan yang diartikan para ulama, para ahli-ahli nahwu, disebut dengan tidak akan pernah, yang artinya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah tinggal diam orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga kamu mau mengikuti mereka. Ini sudah di dalam Al-Quran. Ada sebahagian kita yang mengatakan, sudahlah, tidak perlu kita jauh-jauh, Palestina kan jauh, tidak perlu kita mengisi donasi, kita sibuk, kita membuat di Facebook, Instagram dan sebagainya. Mereka toh memiliki negara yang berbeda dengan kita. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, mengapa kita harus sibuk dengan kegiatan, dengan kejadian-kejadian di Palestina yang sekarang ini mereka tidak bisa duduk seperti saat sekarang, seperti yang kita rasakan. Nyawa berjatuhan di sana. Kenapa anak-anak kecil yang menjadi korban? Kenapa tidak negara lain yang mereka bombardir? Kenapa harus Palestina? Kenapa anak-anak yang tidak berdosa, anak-anak yang masih di bawah, masih layak mendapat pendidikan yang mereka bunuh? Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, ketahuilah, Palestina adalah salah satu tempat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginjakkan kaki untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melaksanakan Isra wal Mi'raj. Bukankah setiap qari akan membacakan subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina. Berarti kita ketahui Masjidil Aqsa ada di Palestina. Mereka bertaruh nyawa untuk masjid yang bernama Masjid Aqsa. Kalau sudah kalimat walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, ketahuilah kaum muslimin, siapa yang bisa menjamin Palestina
andai kata negara Palestina menyerahkan diri kepada Israel, menyerahkan akidah kepada Israel, kepada Yahudi, Nasrani dan sebagainya, mereka tidak akan pernah tinggal diam dari ayat yang telah dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Palestina menyerahkan negaranya, andai kata Masjidil Aqsa mereka serahkan kepada Israel, maka bisa berkemungkinan dari ayat Allah, Indonesia akan mereka negara yang akan mereka bombardir selanjutnya. Negara Islamlah sebagai tonggaknya. Palestina, kenapa anak-anak yang mereka bunuh? Karena anak-anak Palestina terbanyak penghafal Al-Quran, maka mereka tidak ingin negara Islam berkembang di muka bumi ini. Kaum muslimin sidang Jum'ah rahimakumullah, apa yang bisa kita laksanakan sebagai kesimpulan? Kita jauh dari negeri Palestina, tetapi setidaknya ketika kita sedang berjalan-jalan ke daerah-daerah lain, ada orang-orang yang membuka donasinya untuk Palestina, maka hendaklah kita bisa menyisihkan mimma rozakna hum yumfikun, sebahagian daripada rezeki yang kami berikan, tolonglah engkau berinfak. Kalau engkau tidak tersentuh hatimu dengan kejadian Palestina, antara Palestina dengan Israel, maka engkau sudah dicap la yu'minu ahadukum, tidak sempurna imanmu, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai engkau mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Setidaknya kita tidak memiliki harta. Andai kata kita melihat lewat di Facebook kita ada pergulatan yang tentang Israel, setidaknya kita mengkomen, men-like, dan setidaknya setiap kita melaksanakan ibadah sholat, lantunkan doa untuk para mujahid mereka. Mereka mengatakan sampai sekarang, wahai kaum muslimin dan muslimah seluruh di muka bumi ini, kenapa kami terpanggil sudah menjadi sebagai mujahid, lalu kenapa kami ingin berdoa panjang umur? Demikian khutbah yang sangat singkat, menambah wawasan kita untuk mencintai saudara kita, terutama orang-orang yang seakidah kita di Palestina. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.